Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita sama-sama mengikuti pelajaran kajian tematik Ulumul Quran, tepatnya mengenal lafadz yang artinya mengampuni dan menyiksa. Untuk pertemuan ini akan kita bahas dua lafadz, tepatnya adalah lafadz yang berbunyi yakfiru, yang artinya mengampuni, dan ada lafadz berbunyi yu'adzibu yang artinya menyiksa. Akan kita ungkap apa hikmahnya Allah bedakan urutan penulisannya maupun Allah bedakan kata sandang dan tidak pakai kata sandangnya untuk pemakaian dua kata di mandilar ini, yakfiru mengampuni, yu'adzibu menyiksa. Pertama kita buka dulu, ada dua ayat, tepatnya di surat Al-Maidah. Suratnya sama tapi ayatnya beda, yakni ayat 18 dan ayat 40. Ini sengaja saya memilih kedua ini karena ada kemiripan. Kemiripan dalam susunan kalimatnya. Di Al-Maidah 18 ada kata berbunyi yakfiru liman yasa'u wa yu'adzibu man yasa'u. Ini saya baca per kata ya. Yakfiru artinya dia mengampuni, liman bagi siapa yang, yasa'u dia menghendaki, wa yu'adzibu dan dia menyiksa, man siapa yang, yasa'u dia menghendaki atau dia kehendaki. Sedangkan yang di ayat 40 lafadznya berbunyi yu'adzibu dia menyiksa, man yasa'u siapa yang dia kehendaki, wa yakfiru dan dia mengampuni, liman bagi siapa yang yasa'u dia kehendaki. Ayat 18 penyebutan mendahulukan lafadz yakfiru, baru kemudian yu'adzibu. Sedangkan di ayat 40 Allah menyebutkan dalam ayatnya, yakni lafadz yu'adzibu duluan, baru kemudian yakfiru. Akan kita ungkap kenapa Allah bedakan penyebutan urutannya. Kalau ayat 18 yakfiru duluan, mengampuni duluan, baru yu'adzibu, baru menyiksa. Sedangkan di ayat 40 Allah menyebutkan yu'adzibu duluan, yakni menyiksa duluan, baru yakfiru, baru mengampuni. Akan kita ungkap jawabannya pada tampilan berikutnya. Ayat 18 ini saya tampilkan dalam keseluruhan satu ayatnya. Ini saya baca per kata dulu ya. Al-Maidah 18 saya baca per kata. Wa qalatil yahudu wan nasara. Urutan mengartikannya dari wa loncat ke lafadz al-yahudu wan nasara, baru kemudian mundur ke kanan qalati. Wa qalatil yahudu wan nasara dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani qalat, yakni berkata. Apa bunyi perkataan mereka? Titik dua. Nahnu abnaullahi. Nahnu artinya kami. Abna'u ini abna'u jamak dari ibnun. Kalau ibnun satu anak, abna'u anak-anak ini jamak. Abna'ullahi anak-anak Allah. Wa ahibba'uhu dan kekasih-kekasihnya. Titik. Jadi mereka berkata karena kolat, apa kolat berkata? Ini berkatanya mereka kepada siapa? Waktu itu di Madinah kepada Rasul. Mereka berkata di hadapan Rasul. Mereka bilang seperti ini, wahai Muhammad, nahnu abnaullahi. Kamilah anak-anak Allah wa ahibba'uhu dan para kekasih-kekasihnya. Titik. Berhenti tanda wakaf jim. Karena mereka menyatakan seperti itu, menyatakan ngaku sebagai anak Tuhan, intinya ke sana. Mereka ngaku sebagai anak Tuhan, maka Allah perintahkan Rasul untuk bertanya. Wahai Muhammad, kul katakanlah kepada mereka yang ngaku seperti itu, katakanlah. Falima yu'adzibukum, tulisan falima aslinya terdiri tiga kata. Fa ditambah li
ditambah ma, arti aslinya maka bagi apakah, arti bebasnya maka untuk apakah, arti bebasnya lagi maka mengapa. Nah, ini 5 artinya mengapa. Maka mengapa? Yu'adzibukum, urutan mengartikannya yu'adzibu kemudian kum, dia menyiksa kalian. Dia di sini Allah, kum ini kalian, yakni Yahudi Nasrani. Falima yu'adzibukum, ini kasarnya Rasul tanya. Wahai Yahudi Nasrani, jika kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, mengapa nanti di akhirat itu dia menyiksa kalian? Yu'adzibukum bidunubikum, dengan sebab dosa-dosa kalian. Harusnya karena kalian ngaku sebagai anak Tuhan, tentunya Allah kan pasti memaafkan kalian, nggak akan menyiksa kalian. Tapi di akhirat nanti itu kalian tuh nasib kalian disiksa oleh Allah. Nah, di satu sisi kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan, para kekasih-kekasih Tuhan. Tapi di sisi yang lain nanti kenyataan di akhirat justru Allah yang akan nyiksa kalian. Jadi intinya kalau kalian itu benar-benar sebagai anak Tuhan, tentunya Allah nggak akan menyiksa anaknya sendiri. Bal antum basarun mimman khalaqo. Bal, tetapi bahkan antum kalian itu basarun. Apa basarun? Manusia secara organ fisik. Jadi basarun, karena di Al-Quran banyak kata artinya manusia. Contohnya an-nasu manusia, al-unasu manusia, al-insu manusia, al-basaru juga sama manusia. Apa basarun? Manusia dilihat dari organ fisiknya. Wa abal antum basarun, tetapi bahkan antum basarun, kalian itu manusia biasa secara organ fisik, miman kholaqo, dari siapa yang dia telah ciptakan. Yaghfiru liman yasa'u, dia mengampuni bagi siapa yang yasa'u dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia menyiksa man yasa'u, siapa yang dia kehendaki. Walillahi mulku samawati, dan milik Allah lah kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang diantara keduanya. Wa ilaihi, dan kepadanya al-masiru, tempat kembali. Ada kalimat yang saya garisi warna biru sebagai inti dari kajian kita di sini, yakni Rasul menyatakan dalam ayat ini, yaghfiru, dia mengampuni, liman yasau, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu, dan dia menyiksa, man yasau, siapa yang dia kehendaki. Jadi tema ayatnya tentang pengakuan Yahudi Nasrani yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan dan mengaku sebagai para kekasih-kekasih Tuhan. Di satu sisi Rasul bertanya, kalau kalian mengaku sebagai anak Tuhan, kenapa Allah kok menyiksa kalian nanti di akhirat? Harusnya kan Allah nggak menyiksa anaknya sendiri, gitu kasarnya. Kalian itu bukan anak Tuhan, tapi kalian itu adalah basarun, manusia biasa, kayak kita-kita ini, ya kayak saya, ya kayak siapa saja yang dia telah ciptakan. Jadi kalian nggak ada unsur ketuhanannya, kalian itu basarun, organ fisik manusia biasa. Nah, ini intinya ke sana. Kemudian Rasul membacakan yaghfiru, dia mengampuni, liman yasa, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia menyiksa, man yasau, siapa yang dia kehendaki. Tema ayat 18 itu tentang perbuatan dosa. Apa dosanya Yahudi Nasrani dalam hal akidah atau keyakinan? Jadi mereka meyakini bahwa kamilah keluarga Tuhan, kamilah anak-anak Tuhan. Itu keyakinan yang bermuatan kemusyrikan. Apa kemusyrikan? Yakni menganggap Allah itu berserikat. Apa berserikat? Beranak pinak. Ya, Allah bercabang-cabang dan dari cabang-cabang. Padahal Allah menyangkal qul huwallahu ahadun. Lam yalid wa lam yulad. Apa lam yalid? Tidak bercabang. Wa lam yulad, dan tidak dari cabang-cabang. Tidak beranak berarti tidak bercabang Allah itu. Dan tidak diperanakkan berarti tidak dari cabang-cabang. Nah, ini. Jadi dosa mereka itu bermuatan akidah yang parah sekali dosanya. Kenapa parah? Karena bermuatan kemusyrikan dosanya. Menganggap Allah beranak pinak. Dan anaknya Allah adalah mereka Yahudi Nasrani. Jadi dosa mereka dalam hal akidah atau keyakinan. Maka apa definisi dosa? Dosa adalah rasa bersalah.
Nah, rasa bersalah manusia bisa mengarah kepada Allah, bisa mengarah kepada sama manusia. Nah, di ayat 18 ini, dosanya mereka hanya mengarah kepada Allah, mengarah vertikal kepada Allah. Karena mereka anggap Allah itu beranak pinak dan anak-anak Tuhan adalah berwujud mereka. Nih, dosa mereka mengarah kepada Allah. Jadi rasa bersalah mereka mengarah vertikal ke atas kepada Allah. Karena kesalahan dosanya dalam hal akidah atau keyakinan yang sesat. Keyakinan yang syirik itu. Yakfiru liman yasau, dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Wayadu man yasau, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Sekarang mari kita renungkan sebentar catatan ini, nanti kita masuk kepada halaman 11. Jika seluruh manusia, termasuk Yahudi Nasrani misalnya ya, berbuat taat, maka tidaklah bertambah keagungan Allah. Karena Allah itu sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Seperti, saya ulangi, mari kita bayangkan, jika di zaman sekarang seluruh manusia itu semuanya beragama Islam, semuanya beriman, nggak ada Yahudi Nasrani, nggak ada agama yang lain, semuanya taat pada Allah. Nah, ketaatan seluruh manusia itu tidaklah menambah Allah semakin wah gitu enggak. Jadi kalau kasarnya seluruh manusia berbuat taat itu tidak menambah keagungan Allah. Jadi Allah enggak bertambah wah disebabkan ketaatan manusia, tidak seperti itu. Kalau kita kan seperti itu ya, misalnya ya, saya punya follower sekian banyaknya, saya punya jamaah sekian banyaknya. Semakin banyak orang itu nurut kata-kata saya, maka saya merasa semakin dimuliakan. Saya merasa semakin diorangkan. Saya merasa gengsinya naik. Saya merasa ratingnya naik. Akhirnya banyak yang mengendorse saya gitu ya. Jadi kalau manusia seperti itu, apa manusia itu ya? Ini semakin banyak yang dukung dia, semakin banyak yang taat dia, maka yang ditaati itu merasa semakin bertambah besar, semakin bertambah wah, gengsinya naik dan sebagainya. Nah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Jika seluruh manusia berbuat taat, tidaklah bertambah keagungannya. Kalau manusia kan bertambah kan ya. Ya, semakin kita banyak followernya, semakin banyak pendukungnya, semakin gengsinya naik, ratingnya naik, akhirnya endorse-nya bertambah. Nah, kenapa Allah kenapa Allah itu enggak merasa diuntungkan dari tanya manusia, karena Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Jadi manusia taat atau enggak taat, enggak pengaruh bagi Allah, enggak pengaruh apapun. Ya, jika seluruh manusia berbuat taat, tidaklah bertambah keagungan Allah. Jadi Allah enggak bertambah sempurna, Allah enggak bertambah mulia, Allah enggak bertambah naik derajatnya sebagai Tuhan, enggak gitu pengertian. Tidak seperti itu. Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Contoh ayatnya. Saya mengutip dari surat Toha 132. Bentar ya. Suara saya serak, saya minum dulu sebentar ya. Kita ngajinya santai aja ya. Yang merasa sudah 5 watt, disiapkan kopinya diseruput ya. Karena kita ini akan berakhir sampai menjelang imsak nanti ya, lama ini. Tanya, wa'mur ahlaka, dan wahai Muhammad, dan perintahkanlah keluargamu bisolati, dengan amalan sholat. Kalau perkata alihnya kasro ini, wa istobir alaiha, dan bersabarlah atasnya, maksudnya dalam menjalankannya itu. Lanas aluka rizkon, kami tidak memintamu rizki atau pemberian. Nah, nonarzukuka, kamilah yang memberikan rizki padamu atau memberimu. Ini contohnya. Wal akibatu, dan akibat baik dari perbuatan taatnya sholatnya kalian itu lit takwa, bagi orang bertakwa. Berhenti. Maksudnya barang siapa unsur ketakwaannya, maka akan mendapat akibat baik di akhirat nanti. Itu.
Nah, salah satu simbol ketakwaan adalah istobir bisolati, istobir ala solati, bersabar menjalankan perintah tersebut. Yang warna merah berbunyi lanas alukariskon, kata Allah, kami tidak memintamu rizki. Itu hikmahnya adalah, wahai Muhammad, wahai manusia seluruhnya, ketaatanmu tidaklah membuat kami jadi beruntung. Jadi Allah itu tidak merasa diuntungkan dengan taatnya kita. Coba kalau kita manusia, masa diuntungkan? Semakin banyak followernya, maka ya semakin banyak apa ya, semakin banyak yang like misalnya, semakin banyak yang dukung ya, maka jadi YouTuber nanti ya. Semakin banyak diuntungkan, dapat masukan dari YouTube-nya, dapat masukan dari Google-nya. Ini semakin banyak orang taat, mengikuti, semakin beruntung. Nah, Allah tidak seperti itu ya. Jadi Allah bilang bahwa kami tidak memintamu rizki. Maksudnya apa? Ketaatanmu dalam sholat sekalipun dan engkau takwa sekalipun tidaklah membuat kami jadi beruntung. Nahnu narzukuka, justru kamilah wahai Muhammad yang memberi rizki. Maksudnya bahwa kamilah yang memberikan keberuntungan atas ketaatanmu itu. Ini berarti barang siapa taat kepada Allah, maka untung ruginya, kalau untung ya, kalau untung Allah berikan dari Allah pada dia, kan nggak akan rugi, karena ada jaminan di akhirat masalahnya. Di sini, jadi wahai Muhammad, ketaatanmu tidaklah membuat kami jadi beruntung. Kamilah yang berimu rizki, maksudnya kamilah yang memberikan keberuntungan atas ketaatanmu itu. Jadi jika seluruh manusia itu semuanya beriman, nggak ada yang agama kafir, semuanya agama Islam. Islamnya seluruh bumi itu tidak membuat Allah merasa diuntungkan, tidak. Justru Allah yang ngasih keuntungan kepada ketaatan manusia tersebut. Kapan hasil taatnya kita itu dibalas Allah? Nanti ketika ada akhirat. Jadi keberuntungannya nanti ketika ada akhirat diberikan itu. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqarau ilallahi, kalianlah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wallahu, dan Allahu wal ghaniyu, dialah maha kaya. Alhamidu, maha terpuji. In yasa, jika dia menghendaki, yudhibkum, niscaya dia memusnahkan, menghilangkan kalian. Wayati biholkin, dan dia mendatangkan dengan suatu ciptaan jadidin yang baru. Ini kasarnya. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, ya. Kalianlah yang butuh kepada Allah. Jadi Allah itu nyuruh kalian nyembah Allah, itu untungnya akan kepada kalian lagi sebetulnya. Bukan kepada Allah untungnya itu. Jadi Allah itu disembah apa nggak disembah, nggak pengaruh bagi Allah. Allah itu disembah atau nggak disembah, nggak pengaruh bagi Allah. Wahai manusia, yang butuh itu kalian. Kalian yang butuh. Bukan Allah yang butuh. Jadi Allah itu ngasih kalian suatu amalan yang bisa menyelamatkan nasib kalian di akhirat nanti. Ya. Jadi Allah itu nyuruh manusia taat, itu keuntungannya untuk manusia sendiri, bukan bagi Allah. Kenapa? Allah sudah gonion. Makanya nggak perlu, hakikatnya nggak perlu pemberian manusia, nggak perlu persembahan manusia membuat Allah menjadi beruntung. Tidak seperti itu. Jadi justru Allah lah yang akan memberi keberuntungan kepada manusianya. Jika manusia ternyata tidak fuqara kepada Allah, apa? Tidak butuh kepada Allah, maka kalau Allah mau loh ya, karena jika apabila jika Allah mengendaki, ini saya memusnahkan manusia sekarang yang nggak butuh Allah, terus Allah datangkan ciptaan yang baru, makhluk yang baru yang butuh kepada Allah. Ini contohnya. Jadi jika Allah mengendaki, ini saya orang zaman sekarang yang nggak butuh-butuh Allah itu dimusnahkan. Allah mendatangkan makhluk yang baru, yang makhluk itu merasa fuqara ilallahi, merasa butuh kepada Allah. Ini. Jadi Allah itu nyuruh manusia nyembah Allah, bukan supaya Allah merasa wah, bukan supaya Allah merasa gengsinya naik sebagai Tuhan.
Bukan merasa Allah supaya diuntungkan jadi beruntung, tidak. Allah itu udah goniyu. Ya, sudah goniyu. Allah itu nyuruh manusia taat, hakikatnya untungnya untuk manusia itu sendiri. Dan sebaliknya sekarang, jika seluruh manusia berbuat dosa, nggak ada yang beriman, maaf ya, semuanya murtad, semuanya keluar dari Islam, maka tidaklah berkurang keagungannya. Jadi dia itu menyuruh kita berbuat taat justru untuk mendapatkan manfaat dari keagungannya. Ya, mari kita bayangkan, jika seluruh manusia itu berbuat dosa, ya Kak tadi kan, Kak Yahudi Nasrani yang ajaran sesat, apa sesatnya itu? Menganggap Tuhan bercabang-cabang dari cabang-cabang, sesat namanya, sesat namanya. Ya, jika seluruh manusia tuh pemikirannya, keyakinannya Kak Yahudi Nasrani, tidaklah berkurang keagungannya. Jadi dosanya manusia itu tidak membuat Allah sebagai Tuhan itu menjadi turun wibawanya atau turun ratingnya, turun gengsinya, turun kedudukan, tidak. Allah sudah sempurna keagungannya. Nah, manusia berdosa ya rugi sendiri. Manusia taat nanti beruntung sendiri. Manusia taat, manusia dosa bagi Allah enggak pengaruh apapun. Ya, catat ya. Manusia itu berbuat taat atau dosa bagi Allah enggak pengaruh apapun. Ya. Kalau gitu Allah nyuruh kita taat untuk apa dong? Nah ini untuk supaya tidak akan mendapatkan manfaat dari keagungannya. Ibarat kita misalnya maaf ya, saya kenal orang penting di suatu instansi. Nah, karena kenal orang penting, maka ketika saya ngurus suatu surat menyurat itu langsung pakai memo. Kenapa? Mendapatkan manfaat dari akrabnya saya dengan orang itu. Nggak usah antri di kasir, nggak usah antri di loket, langsung to the point, bypass ya. Ya ibarat ngurus SIM itu nggak usah pakai tes-tesan, langsung foto. Ya. Karena kenal, jadi dapat manfaat dari akrabnya itu. Oh berarti manusia kalau taat pada Allah, berarti manusia itu mengakrabkan dirinya kepada Allah. Nah kalau akrab, maka untungnya nanti di akhirat. Nah, barang siapa berbuat dosa, berarti si manusia itu dalam tanda kutip sengaja menjauhkan dirinya sendiri dari Tuhan. Ya, di akhirat ya jauh dari Allah. Nggak dapat manfaat akhirnya. Jadi Allah itu nyuruh manusia berbuat taat justru untuk mendapatkan manfaat dari keagungannya. Wala yahzunka wa Muhammad, dan janganlah membuatmu bersedih alladzina yusari'una fil kufri, yakni orang-orang yang mereka bersegera ke dalam kekafiran. Innahum, sesungguhnya mereka, kalau berkata ya, lan yadurullaha, tidak akan membahayakan Allah, tidak akan merugikan Allah. Jadi kafirnya mereka itu wahai Muhammad tidak membuat Allah menjadi mudorot, tidak membuat Allah menjadi rugi, tidak membuat Allah menjadi terancam bahaya, tidak. Sayan sedikit pun. Justru kalau mereka tuh bersegera dalam kekafiran, maka Allah menginginkan, yuridu, Allah menginginkan nanti di akhirat, an ini dua kata ya, an tambala, an la yaj'ala, untuk tidak menjadikan atau mengadakan bagi mereka haddon, pahala di akhirat nanti. Dan bagi mereka siksa yang berat. Apa pahalanya? Berupa mereka nggak dikasih manfaat dari Allah atas ketaatan mereka. Karena mereka kafir, berarti kan nggak taat, maka nggak dapat haddon. Apa haddon? Bagian atau jatah yang Allah siapkan dalam kurung pahala atau bermaksud keuntungan yang Allah siapkan di akhirat nanti kalau mereka taat. Tapi karena mereka berbuat kufri, maka kekafiran mereka di dunia itu tidak akan membahayakan Allah. Ya. Kekafiran mereka Muhammad nggak akan membahayakan Allah. Dosa mereka tidak akan merugikan bagi Allah. Yuridullahu alla yajalalahum hadan fil akhirati. Allah menginginkan untuk tidak menyediakan suatu haddon atau pahala bagi mereka di akhirat. Yakni kekafiran mereka tidak akan menguntungkan mereka di akhirat, itu intinya. Jadi, oh berarti barang siapa di dunia itu berbuat ingkar, rugi sendiri di akhirat, nggak dapat haddon. Apa haddon? Jatah. Jatah yang sudah disiapkan oleh Allah. Kalau mereka taat, berupa apa?
keberuntungan ketika di akhirat, sesuatu yang menguntungkan bagi orang tersebut ketika di akhirat. Jadi capek-capek beriman di dunia dipertahankan sampai mati, maka untungnya Allah akan memberikan keuntungannya kepada orang itu nanti fil akhirat. Itu namanya haddon fil akhirat istilahnya. Jadi kekafiran mereka tidak akan membahayakan Allah, tidak akan merugikan Allah. Itu ini yang sana. Berarti manusia itu kalau berdosa rugi sendiri. Kalau manusia taat, untungnya untuk diri sendiri. Kalau manusia berdosa, ruginya ditanggung sendiri. Maka perbuatan Yahudi Nasrani tadi yang ngaku sebagai anak-anak Tuhan, itu perbuatan dosa mereka kepada Allah, tidaklah Allah merasa dirugikan. Justru mereka lah yang akan rugi sendiri jika terus-menerus berbuat dosa. Ya. Kalau mereka sampai sekarang masih meyakini doktrin seperti itu, apa doktrinnya? Bahwa Yahudi Nasrani lah yang berhak masuk surga karena keluarga Tuhan. Kalau itu diyakini terus-menerus terbawa mati, maka mati mereka membawa dosa. Dan dosa mereka itu di dalam merasa Allah dirugikan atas ungkap mereka yang salah itu. Jadi Allah dianggap oleh mereka Allah punya anak, Allah beranak pinak. Itu Allah tidak merasa dirugikan atas pelecehan atau penghinaan atau pemahaman yang salah seperti itu. Allah enggak dirugikan. Justru mereka lah yang rugi sendiri nanti. Ya, karena di akhirat mereka enggak dapat keuntungan dari keagungan Allah. Maka dari itulah Allah mendahulukan sikap mengampuni daripada menyiksa mereka. Kenapa? Karena dosa mereka mengarah kepada Allah saja, bukan kepada sama manusia. Ya, yakfiru dahulukan, baru yu'adibu. Karena tema ayatnya adalah membahas tentang pernyataan salah, keyakinan yang salah dari Yahudi Nasrani, para mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Berarti dosanya bermuatan kemusyrikan. Kalau kemusyrikan mengarahnya ke atas, mengarahnya vertikal kepada Allah. Nah, kalau manusia itu bersalahnya mengarah pada Allah, maka Allah mensikapinya enggak dengan mendahulukan menyiksa, tapi mengampuni. Kenapa? Karena Allah enggak kayak manusia. Allah enggak kayak makhluknya. Mari kita bayangkan. Dalam konteks ayat nomor 18 ini ya, kita bayangkan yu'adibu sebut duluan. Yu'adibu man yasa. Nah, kalau yu'adibu sebut duluan, berarti Allah itu bereaksi pertama kali terhadap orang Yahudi Nasrani adalah marahnya. Kenapa? Oh, berarti Allah itu kayak makhluknya, punya nafsu, tersinggung, dendam, marah, terus pelampiasan menyiksa Yahudi Nasrani itu. Ini kalau Yahudi didahulukan. Ya. Ini hikmahnya ayatnya yakfir dahulukan. Kenapa? Allah itu enggak kayak manusia, enggak merasa dikucilkan, enggak merasa maaf ya dibully, enggak merasa dihina-hina, enggak merasa direndahkan, enggak merasa menjadi rendah gara-gara dihina-hina, enggak seperti itu. Ya, Allah tidak pemarah, tidak pendendam, tidak emosi kayak kita itu, tidak seperti itu. Makanya mendahulukan lafaz yakfiru daripada yu'adibu. Harusnya Yahudi Nasrani sadar bahwa mumpung Allah itu merespon pernyataan mereka yang sesat itu, Allah merespon dengan sikap mengampuni, harusnya mereka segera tobat. Mumpung Allah meresponnya, mendahulukan sikap mengampuni, harusnya mereka sadar itu. Yang jadi masalah adalah karena info tentang ini tuh adanya di Al-Quran, bahwa Allah mendahulukan mengampuni daripada menyiksa, dan ini ada yang di Al-Quran, info ini, berita ini, sedangkan mereka nggak percaya Quran, ya sudah, wassalam. Mereka ketinggalan info dari Allah kan gitu kan ya. Ya salah mereka sendiri kenapa nggak percaya Quran padahal info tentang jaminan Allah mendahulukan untuk mengampuni mereka daripada nyiksa mereka itu infonya Allah catatkan di Al-Quran. Nah kalau mereka nggak percaya Quran ya salah sendiri, berarti mereka nggak mendapatkan akses info terpenting dari Tuhan Allah tentang jaminan bagi mereka dari Allah bahwa Allah bersikap tetap mengampuni meskipun dihina-hina, meskipun Allah dilecehkan,
Semua Allah dianggap beranak pinak. Allah dianggap kayak makhluk. Allah tidak seperti makhluknya. Tidak emosi, tidak pendendam, dan sebagainya. Makanya Allah mengutamakan mengampuni daripada menyiksa. Sekarang ayat Al-Maidah 40. Alam ta'lam, apakah belum kamu ketahui, wahai Muhammad, anallah, sesungguhnya Allah, lahu baginya atau miliknya, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Yu'adibu man yasau, dia menyiksa siapa dia kehendaki, wa yakfiru, dan dia mengampuni liman yasau, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, maha kuasa. Di Al-Maidah 40, maaf ya, safari merah, karena mendahulukan yu'adibu masalahnya. Yu'adibu, dia menyiksa. Man yasa, siapa yang dia kehendaki. Terus kemudian, wa yakfiru, dia mengampuni. Liman yasa, bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau tadi di Al-Maidah ayat 18, Allah mendahulukan yakfiru. Tapi ternyata di Al-Maidah 40, Allah mendahulukan bersikap menyiksa daripada mengampuni. Kenapa Allah bedakan urutan penyebutannya dalam hal mensikapinya itu? Kalau 18 Allah mensikapi lebih mengutamakan mengampuni daripada menyiksa. Tapi nomor 40 kenapa Allah lebih mengutamakan mensikapi dengan cara menyiksa daripada mengampuni? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Tema ayat 40 Al-Maidah sebetulnya ya kalau secara tematiknya itu masih berkaitan dengan ayat 38-39. Ini tentang apa? Tentang perbuatan dosa atau rasa bersalah dalam hal syariat atau aturan. Aturan hukum, maka bersalahnya mengarah horizontal kepada manusia. Contohnya wasariku wasarikotu, itu 38 ya. Jadi ayat tentang masalah pencurian. Ini contoh satu kasus kriminal maksudnya. Barang siapa menipu, mencuri, mengganggu, menyakiti sebagainya itu kena pasal berlapis ya. Zaman sekarang pasal berlapis ini ya. Nah ini karena arah kesalahannya mengarah kepada mendolimi sama manusia, maka Allah mendahulukan menyiksa si pelakunya daripada mengampuni si pelakunya. Ini ketika di akhiratnya, dari akhirat di sini. Jadi ayat 40 ini karena saya ambil to the point 40-nya, maka saya berikan info singkat bahwa ayat 40 masih berkaitan dengan ayat 38 ke sebelumnya tentang masalah dosa rasa bersalah yang melanggar hal syariat. Apa syariat? Hukum aturan main dalam kemasyarakatan. Misalnya mencuri miliknya orang, menipu orang, dolimi orang, dan sebagainya. Maka bersalahnya mengarah horizontal kepada sesama manusia. Jadi barang siapa yang nipu orang, itu arah dosanya nggak kepada Allah, tapi kepada orang yang bersangkutan. Jadi apa dosa? Rasa bersalah kepada si korban yang dia tipu tersebut. Maka Allah mendahulukan sikap menyiksa daripada mengampuni mereka. Karena tema ayatnya, yakni bermuatan kesalahan atau dosa antar sesamanya, maka Allah mensikapinya dengan cara mendahulukan bersikap menyiksa daripada mengampuni. Kalau tadi 18 arah dosanya mengarah kepada Allah. Jadi apa? Menganggap Allah beranak pinak, bercabang-cabang. Itu dosa kepada Allah itu. Maka Allah lebih mengutamakan mengampuni daripada menyiksa. Kenapa Allah bedakan? Kenapa nggak disamakan saja? Yakni jawabannya adalah Allah itu akan mengampuni, maksudnya lebih mudah mengampuni kalau kesalahannya mengarah kepada Allah saja. Tapi kalau kesalahan kepada sama makhluk, Allah menamakan menyiksa daripada mengampuni. Ini hikmahnya didahulukan yakfiru, sedangkan di ayat yang lain didahulukan yu'adibu. Tadi kita bahas mengenai urutan didahulukan dan diakhirkannya. Sekarang kita bahas mengenai kenapa yakfiru punya kata sandang li, sedangkan yu'adibu tidak pakai kata sandang li. Atau saya baca perkata. Yakfiru li man yasa'u. Dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adibu, nggak pakai li kan ya. Wa yu'adibu man yasa'u. Dan dia menyiksa
siapa yang dia kehendaki. Ini kalau dalam terjemahan bebas bahasa tafsir Indonesia, li-nya nggak diartikan kalau bahasa tafsir. Langsung aja. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki. Dan dia menyiksa siapa yang dikehendaki. Nggak diartikan li-nya itu. Padahal kalau diungkap secara detail perkata, ada hikmahnya. Kenapa pakai li, kenapa nggak pakai li? Kalau bahasa tafsir nggak diungkap. Kalau terjemahan diungkap. Nah, mau mengkaji terjemahan, tarjim perkata saya ungkap sekarang. Yakfiru plus kata sandang, li. Selalu ini ya, berbagai fiilnya pakai li. Contohnya, wakfir lana, apa lana? Bagi kami, la bagi. Li juga bagi, sama ya. Kalau ketemu domir pakai la, lahum, lana, lakum. Ya. Kalau ketemu bukan domir ya pakai li, linnasi, lillahi, lilladina, liman. Ya, pakai li. Jadi kapan la, kapan pakai la, kapan pakai li, itu ada kaidahnya. Kalau pakai la, ketemu kata-kata ganti atau domir. Kalau pakai li, ketemu kata berikutnya selain domir. Ini contohnya ya. La artinya bagi. Li juga artinya bagi, tapi jangan diakali. Kalau gitu bagi-bagi bahasanya apa? Lali. Lali, bagi-bagi, lali ya. La artinya bagi, li bagi. Kalau bagi-bagi, lali. Yakfiru liman yasa. Yakfiru kata sandang li. Sedangkan kalau menyiksa yu'adibu nggak pakai kata sandang. Ini kan kita ungkap di sini. Kenapa Allah bedakan kata kerja fiilnya itu? Yakfiru punya kata sandang, kalau yu'adibu tidak punya kata sandang. Selalu ini di Al-Quran, selalu ini. Yu'adibu nggak pakai kata sandang li. Kalau ghafara yakfiru selalu pakai li. Wakfir lana contohnya. Seperti ya. Ghafara li siapa? Yakfiru li siapa? Dan kita ungkap perbedaan yakfiru pakai kata sandang li yang artinya bagi atau untuk, sedangkan yu'adibu tidak pakai kata sandang li. Perbedaannya kita buka catatan berikutnya. Dalam bahasa di Al-Quran, kata kerja yang memakai kata sandang itu disebut namanya fi'il muta'addi. Nah, ini ayo yang merasa anggota ruang kelas tingkatan paket 6 ke atas, paket 6, 7, 8 ke atas ya, paket 6 minimal. Itu insya Allah sudah kenal istilah muta'addi, sudah kenal. Kenapa? Karena di pelajaran tingkatan paket 6 itu belajar tentang mujarot mazid. Mujarot, fi'il mujarot bentuk baku, fi'il mazid bentuk tambahan. Nah, ditambahi huruf-huruf supaya jadi muta'addi maksudnya. Supaya jadi fi'il yang butuh objek. Apa fi'il? Kata kerja. Apa muta'addi? Butuh objek. Nah, jadi dalam bahasa di Al-Quran itu kayak di bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris ada suatu kata kerja itu lain kata sandangnya, lain artinya. Contohnya LOOK bacanya look, looking. Looking artinya apa? Looking. Bila dulu. Kalau tambah for, looking for artinya mencari, betul ya. Looking, look saja melihat. Looking, melihat. Kalau tambah for, tambah kata sandang for, looking for, mencari. Contohnya have, apa artinya have? Lihat dulu. Have apa berikutnya? Have to atau have apa misalnya? Contohnya ya. Jadi namanya idiom kata. Sama di Al-Quran. Juga ada idiom kata. Jadi suatu kata yang punya kata sandang maksudnya, idiom. Ya, ini. Jadi yakfiru punya kata sandang li. Oh, berarti yakfiru itu termasuk fi'il muta'addi karena kata sandangnya ada, ini li. Maka bermaksud kata kerja butuh objek. Nah, ya. Yakfiru li. Allah dia mengampuni untuk siapa? Kan butuh objek. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Masih tanda tanya. Untuk siapa? Berarti butuh objek. Ya. Kalau ada kata kerja di Al-Quran punya kata sandang, maka kata kerja itu butuh objek. Istilahnya dalam ilmu tingkatan paket 6, fi'il muta'addi. Kata kerja yang butuh objek. Sekarang hikmahnya apa? Kenapa Allah kok berbuat mengampuni kok butuh objek? Maksudnya apa? Allah mengampuni, objeknya apa maksud? Maka perbuatan mengampuni termasuk perbuatan aktif. Namanya aktif kan mencari objek untuk diampuni. Karena huruf li dalam pelajaran tingkatan ilmu alat paket 3 namanya huruf jar. Apa? Oh, li itu bermaksud apa? Mempunyai sifat keperuntukan.
Bilifimin ila ala anka, huruf jar ya. Bilifimin ila ala anka, huruf jarnya. Li artinya bagi. Li itu sifatnya apa? Sifat keperuntukan. Oh, berarti Allah itu ketika berbuat mengampuni itu berbuatnya aktif, aktif mencari siapa ya? Siapa? Karena ada li berarti perbuatan aktif mencari butuh objek untuk Allah ampuni. Karena li bermaksud huruf keperuntukan. Allah mengampuni untuk siapa ya? Untuk siapa mengampuni ya? Mari butuh objek. Untuk siapa itu butuh objek? Nah, jadi perbuatan Allah dalam hal mengampuni hamba-hambanya itu termasuk perbuatan Allah yang aktif. Aktif mencari objek karena fi'il muta'addi. Mencari objek untuk diampuni. Karena huruf li mempunyai sifat keperuntukan. Untuk siapa Allah mengampuni? Ini ilustrasinya. Seakan-akan Allah berkata, wahai manusia, di setiap hari aku mencari-cari. Maaf ya, ini wallahu alam ya. Mencari-cari. Siapakah di antara kalian yang ingin butuh aku ampun dosanya? Siapa? Wahai manusia, di setiap hari aku mencari-cari. Karena fi'il muta'addi loh ya. Aku mencari-cari. Siapakah di antara kalian yang ingin butuh? Kenapa? Yang jadi fukoro, yang jadi fakir itu manusia bukan Allah. Berarti haruslah manusia itu butuh, ya, butuh diampuni. Nah, mumpung Allah mencari siapa yang butuh, ya silakan direspon. Allah bilang mencari-cari, ibaratnya. Siapakah di antara kalian yang ingin butuh aku ampuni dosanya? Siapa? Angkat tangan. Siapa tunjuk tangan? Siapa yang butuh? Ini seakan-akan ilustrasi dari fi'il muta'addi tadi itu. Berikutnya, seakan-akan Allah juga berkata, wahai manusia, wahai orang beriman, aku sudah menyebarkan tempat-tempat mustajabah, misalnya di masjid, misalnya depan Ka'bah, misalnya di Raudhah, misalnya. Dan juga aku sudah menyebarkan waktu-waktu mustajabah, misalnya antara adzan iqomah, misalnya antara dua khutbah, misalnya di akhir malam. Dan juga aku sudah menyebarkan amal-amal mustajabah, misalnya puasa sunnah, misalnya puasa Ramadan, misalnya umroh antar umroh, misalnya Jumat antar Jumat, yang bisa mendatangkan ampunan dariku. Allah sudah menyebarkan tempat-tempat mustajabah, Allah sudah menyebarkan waktu-waktu mustajabah, Allah sudah menyebarkan amalan-amalan mustajabah. Apa mustajabah itu? Yang masih terjawab doanya maksudnya. Kalau menempati di situ, kalau doa di tempat itu, kalau berdoa di waktu-waktu yang timingnya tepat. Kalau mengamalkan amalan itu, maka mustajabah doanya di situ. Ini contohnya. Yang kesemuanya itu mendatangkan ampunan dariku. Ini seakan-akan karena fi'il muta'addi masalahnya. Kata kerja mengampuni adalah butuh objek. Seakan-akan Allah menyebarkan formulir kosongan. Ya, formulir apa? Formulir permohonan ampunan, kekosongan. Ya, berwujud apa? Berwujud formulir berwujud tempat-tempat. Formulir berwujud waktu-waktu mustajabah. Formulir berwujud amal mustajabah yang harus diisi oleh manusia. Mumpung Allah itu sekarang menyebarkan formulir kosongan. Wahai manusia, siapa butuh formulir permohonan ampunan, tolong diisi, silakan diisi. Kalau nggak diisi, rugi sendiri ya. Allah menyebarkan formulir kosongan, nggak kita isi. Apa? Tempat mustajabah nggak kita pakai maksudnya. Rugi sendiri kita itu. Ya. Waktu mustajabah nggak kita pakai, nggak kita isi waktunya. Rugi sendiri kita itu. Amal mustajabah nggak kita isi, nggak kita amalkan. Rugi sendiri kita itu ya. Ibarat kita itu dianggap oleh Allah nggak ngisi formulir, berarti nggak butuh permohonan ampunan, gitu ya. Karena nggak bersedia mendekati tempat-tempat mustajabah, nggak bersedia memenuhi atau memasuki waktu-waktu mustajabah, dan nggak bersedia mengerjakan amalan-amalan mustajabah. Jadi tempat-tempat, waktu-waktu, amalan-amalan itu ibarat formulir permohonan ampunan yang kosongan. Allah menyebarkan formulir kosongan sekarang itu ibaratnya. Ya, dengan adanya Allah takdirkan kejadian seluruh dunia mengalami seperti ini, ya masa-masa ya keprihatinan seperti ini, itu Allah menyebarkan formulir kosongan ya untuk kita isi itu ya. Mari menempati tempat-tempat
Apa? Ngisi formulir maksudnya. Mari memasuki waktu-waktu yang mustajabah. Ngisi formulir maksudnya. Mari mengerjakan amalan-amalan mustajabah. Ngisi formulir maksudnya di situ. Nah, baru siapa enggak ngisi formulir ya rugi sendiri. Akan maaf ya, akan disalib, didahului orang lain merebut formulir itu, ya. Akan disalib ini. Ya, berikutnya. Jadi intinya adalah karena yakfir itu pakai kata sandangli, karena pakai kata sandangli maka mengandung pesan Allah itu menawarkan diri untuk mengampuni manusia. Ya. Ini Allah itu ibaratnya mendahulukan dirinya untuk menawarkan diri sebelum manusia minta. Ingat ya, dalam kisah Adam, sebelum Adam itu melanggar larangan Allah berupa makan buah itu, ingat bahwa Allah itu sudah punya sifat Maha Pengampun sebelum Adam berbuat dosa. Jadi jangan diakali gini, contoh yang salah ya. Adam berbuat dosa, melanggar makan buah itu. Nah, karena berbuat dosa, maka Allah punya inisiatif, ya, Allah punya inisiatif memulai diri menjadi pengampun untuk Adam. Enggak gitu. Bukan memulai diri. Allah sudah punya sifat pengampun sebelum Adam berbuat dosa. Sama di sini ya. Allah itu ini ya. Allah itu sudah ahli mengampuni sebelum manusia berbuat dosa yang rumit. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, mumpung Allah menawarkan diri, maka manusia kalau merespon tawaran Allah, ya bersyukurlah manusia itu merespon. Ibarat Allah itu menyebarkan formulir kosongan permohonan ampunan, manusia mengisi formulir itu, maka beruntunglah. Berarti manusia itu merespon tawaran dari Allah untuk mengampuni manusia tersebut. Maka sekarang tergantung manusianya apakah butuh ampunan atau tidak. Jika butuh, maka karena fakir butuh. Jika manusia sadar dan butuh, maka harus segera merespon tawaran dari Allah tersebut. Ini kalau merasa butuh loh ya. Karena zaman sekarang kadang-kadang itu nggak butuh apa ya, banyak orang itu putus asa. Banyak orang itu ragu dengan janji Allah. Kenapa nggak butuh akhirnya? Nah ini hati-hati ini. Ada orang yang nggak butuh tawaran dari Allah untuk mendekat ke tempat mustajabah, untuk masuk ke waktu-waktu mustajabah, untuk mengerjakan amal-amal mustajabah. Itu semua adalah wujud simbolis dari formulir kosongan permohonan ampunan sebetulnya. Nah, manusia sekarang silakan milih butuh atau tidak. Kalau butuh segera merespon tawaran Allah untuk mengisi formulir itu, kalau butuh loh ya. Tapi jika tidak butuh, maka rugi sendiri manusianya. Kapan ruginya? Nanti di akhirat. Kenapa di akhirat? Sebab barang siapa mati, ingat ya, sekarang zamannya Israel itu mencabut nyawa itu kolektif loh ya. Zaman sekarang ini masa pandemi, Israel nyabut nyawa itu kolektif ya, barengan, serentak. Ya, sekarang zamannya Israel itu sibuk-sibuknya nyabut nyawa kolektif ini, hati-hati ini. Nah, barang siapa mati dalam keadaan masih ada dosa yang belum diampuni, ya beresiko. Apa resikonya? Pasti terbakar ketika menyeberangi neraka. Kenapa? Karena manusia itu pengen bahagia di akhirat. Nah, bahagia di akhirat itu di surga. Nah, rutenya masuk surga harus menyeberangi neraka. Lah kalau menyeberangi dalam keadaan masih ada dosa yang belum diampuni, belum luntur, berarti ada kesalahan yang harus menjalani hukuman maksudnya. Maka masuk neraka, dihukumlah atas kesalahannya tersebut yang belum terampuni itu. Nah, ini resiko yang paling fatal, yakni apa? Barang siapa mati dalam keadaan masih ada dosanya belum diampuni, itu resiko itu. Dia akan nanti terbakar ketika nyebrang neraka, terbakar itu. Karena ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah, karena belum diampuni, maka tidak layak masuk ke surga, tidak layak, terbakar itu nanti. Nah, berarti Allah di dunia itu sudah menyebarkan tempat-tempat, waktu-waktu, amalan-amalan sebagai formulir kosongan permohonan dosa. Maka segeralah tobat bagi manusia,
supaya mati kita itu karena Israel suatu waktu kita kategori kolektif dicabut dengan yang lain bersamaan, itu mati dalam keadaan tenang. Apa tenangnya itu? Tidak membawa dosa karena sudah tobat, sudah luntur. Ya. Makanya nyebrang neraka akan selamat. Ya. Jadi jika tidak butuh, nggak butuh tawaran dari Allah, nggak direspon, nggak mendatangi tempat mustajabah, nggak memasuki waktu mustajabah, nggak mengerjakan amal mustajabah, rugi sendiri. Yu'adibu tidak pakai li. Kenapa nggak pakai li, nggak pakai kata sandang? Karena menyiksa termasuk perbuatan pasif, ya pasif. yakni sebatas menegakkan keadilan. Barang siapa di dunia mendolimi orang lain, maka pihak korban nanti di akhirat bisa menuntut kepada si pelaku. Akibatnya pelaku dihukum di akhirat nanti. Makanya yu'adibu dahulukan. Jadi Allah itu di akhirat itu kalau menyiksa bersifat pasif. Apa pasif? Allah ibaratnya dalam kutip ya, ilustrasinya Allah menunggu didatangi para korban pihak yang pihak terdolimi. Ya. Allah didatangi para korban yang pengen komplain kepada Allah, pengen protes atau pengen nuntut keadilan. Misalnya si A, ya Allah, si B itu dulu nyakiti saya, akhirnya si B itu selamat dari hukum di dunia, ya Allah. Nah, saya nggak terima. Maka Allah nuruti apa maunya si B apa. Si B bilang, A bilang, si B itu harus dihukum. Maka Allah mendahulukan yu'adzibu. Ya, demi nuruti pihak yang terdolimi. Namanya menegakkan keadilan. Karena segala perkara di dunia belum selesai, masih misteri, pelakunya belum terungkap, pelakunya belum ketangkap, pelakunya belum diadili secara objektif menurut Allah, maka di akhirat akan diperkarakan kembali masalah itu. Ya, pihak korban bisa nuntut kepada terdakwa, pihak korban bisa nuntut kepada si pelaku. Allah mendahulukan yu'adibu, menyiksa pelaku demi mengabulkan permintaan dari si korban tersebut. Karena pada hakikatnya Allah tidak suka menyiksa manusia. Sebab Allah bukanlah maha penyiksa, tapi maha pengampun. Ya, kita cari di daftar Asmaul Husna. Kata-kata Allah maha penyiksa, oh enggak ada. Adanya Allah maha pengampun. Makanya yu'adibu nggak pakai kata sandang. Kalau kata sandang namanya perbuatan aktif. Ya, aktif. Nah, karena nggak ada kata sandang, makanya perbuatan pasif. Kesimpulannya adalah perbuatan Allah mengampuni adalah perbuatan aktif. Apa aktifnya? Mencari siapa yang butuh ampunannya. Sedangkan perbuatan Allah menyiksa adalah perbuatan pasif. Yakni apa? Sebatas menegakkan keadilan. Ini kesimpulan dari yu'adzibu tidak pakai li, maka perbuatan pasif. Yaghfiru pakai li karena keperuntukan, maka perbuatan aktif. Setelah kesimpulan ini, saya cuplikan singkat dari hadis Rasul tentang perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Contoh yang kita bahas yang merah ini. Kenapa Allah kok menegakkan keadilannya? Allah pasif di akhirat itu menerima segala unek-unek, menerima segala permintaan si pihak korban atau perbuatan si pelaku itu. Jadi Allah pasif. Allah pasif didatangi manusia-manusia yang pernah dirugikan oleh orang lain sesamanya ketika di dunia dahulunya. Allah pasif didatangi gitu ibaratnya. Makanya yu'adzibu menegakkan keadilannya. Ini maaf ya. Hadisnya panjang, karena panjang saya kecil ini ya. Saya bacakan yang sengaja. Suatu ketika Rasul tanya kepada para sahabat, atadruna ma al-muflisu? Sahabat berkata ya, ma al-muflisu? Wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lalu mereka berkata, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Kata mereka, ya Rasul, al-muflis, orang yang bangkrut fina menurut kami adalah man, yakni orang yang la dirhamalahu, tidak punya dirham, wala mata'ah, dan tidak punya kesenangan berupa misalnya dinar,
Secara duniawi maksudnya. Faqala, maka Rasul berkata, innal muflisa, sungguhnya orang yang bangkrut adalah min ummati dari golongan umatku nanti di akhirat, ya'ti yaumil qiyamati, datang pada hari kiamat, itu datang dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasa, wa zakatin, dan membawa pahala zakat, tapi juga membawa dosa-dosa. Wa ya'ti qad satamahada, bahwa dosa-dosa karena dia telah mencela orang ini. Wa qad bahada, dan dosa telah memakan hartanya orang ini. Bahwa dosa bahwa satamahada, jadi berbuat buruk pada orang ini. Wa qad mencela orang ini. Wa akala, dan makan hartanya orang ini. Wa safaka dama, dan menumpahkan darahnya orang ini atau pernah bunuh orang ini. Wa darabahada, dan pernah mukul orang ini. Jadi kata Rasul, umatku yang paling bangkrut adalah umatku yang punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat, tapi juga numpuk dosanya. Numpuk dosanya. Dosa kepada sesama manusia maksudnya. Dosa pada sesama manusia. Ini apa? Mukuli orang. Maaf ya, menumpahkan darahnya orang, bunuh, atau yang kedua adalah makan hartanya orang, mencela orang, dan sebagainya ya. Nah, fayu tohada min hasanatihi, lantas orang yang didolimi itu diberi sebagian kebaikannya. Wahada min hasanatihi, dan yang lain juga diberi sebagian kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatuhu, maka apabila kebaikannya sudah habis sebelum diberikan atau dibagikan, ma'alaihi ukhida min khotoyahum. Jadi sebagian harta mereka itu atau kesalahan mereka itu akan Allah ambilkan faturikot untuk dipikulkan atau dibebankan kepadanya. Tumaturaka finari, kemudian akan dilemparkan dalam neraka. Jadi barang siapa sebagai pelaku yang dolimi orang, barang siapa sebagai pelaku pembunuhan, bunuh orang, barang sebagai pelaku mencuri barangnya orang, sebagai pelaku mencela orang, maka segala pahala sholatnya, puasanya, apalagi ya zakatnya, itu pahalanya akan Allah berikan kepada si korban. Ya. Kalau ternyata korban ternyata itu masih kurang, sebagai tebusannya kurang, maka dosa si korban yang harusnya itu belum diampuni Allah itu Allah bebankan kepada si pelaku. Nah, maka si korban nggak ada dosanya, nol akhirnya. Maka si pelaku langsung dilemparkan dalam neraka karena dosanya numpuk. Dosa dia dan dosa yang dari si korban itu untuk dibebankan kepada si pelaku. Karena si pelaku untuk nebus kesalahannya pakai pahala nggak cukup, masih kurang maksudnya. Ini ilustrasinya. Berarti Allah itu menciptakan neraka sebatas menegakkan keadilan. Ya, sebatas menegakkan keadilan. Allah tidak, dalam kutip ya, tidak kayak manusia, tidak berniat menyiksa Allah itu. Enggak berniat menyiksa. Allah tidak ada rencana menyiksa. Allah nyiapin neraka untuk menegakkan keadilan. Ya, ini apa? Untuk mengabulkan para si korban, para yang terdolimi. Ya, karena mereka sabar ketika di dunia itu tidak sempat membalasnya atau enggak membalasnya, maka di akhirat akan Allah turuti balasan kepada si pelaku. Jadi kesimpulan akhirnya adalah dalam layar ini, yakfiru mengampuni perbuatan aktif mencari siapa yang butuh ampunannya. Sedangkan yu'adibu menyiksa karena nggak pakai li, perbuatan pasif sebatas menegakkan keadilannya. Sebelum diakhiri, barangkali dari pihak moderatornya boleh dibacakan. Ada yang bertanya, silakan boleh. Saya buka tanya jawabnya. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Sangat menarik sekali. Untuk pertanyaan pertama, pada surat Toha ayat 132 tadi Ustadz. Boleh, saya buka dulu. Ya, yang tadi kan apanya? Kan ada kalimat wastobir. Ya. Itu wazannya apa Ustadz? Kenapa enggak kan sobar itu, sod, ba, ro itu, isbir.
Saya jawab langsung aja ya. Yang Baik. pertanyaan biasa nggak lupa. Di layar kita lihat surat Toha 132. Ya. Memang di sini bentuk jadi penulisannya wastobir. Kalau perkata alifnya kasro, istobir, alif, sod, to, ba, dan ro. To ini adalah huruf tidak asli. Aslinya huruf ta, istabir. Wazannya iftailu. Istabaro, yastabiru. Nah, ya. Sebentar, biar nggak membayangkan, akan saya tulis di layar langsung. Sambil pulpen dulu ya, sebentar. Saya pakai pulpen warna biru aja lah, biar tidak sama dengan warna hitam di layarnya. Saya tulis ya. Ini ilmu alat tingkatan paket 6 ya, tentang fiil-fiil yang mazid. Jadi istobir ini aslinya alif, sod, ta, ba, ro, istabir. Istabaro yastabiru. Ifta'ala wazannya iftail. Ya. Karena saya samakan ro sukun ya. Iftail, ifta'ala yaftail. Iftail. Nah, jadi huruf taknya diganti tok. Nah, kenapa diganti tok ya? Itu dalam kaidah ilmu kiroat memudahkan inversi bumi. Ketika makhrajul huruf shotnya sukun, kalau ketemu tak itu memberatkan. Ya, memberatkan merubah mimik ataupun maaf ya posisi mulut kita itu memberatkan. Maka taknya dirubah menjadi tok untuk memudahkan. Karena kita bilang was itu mulut kita itu menjadi apa ya, ngumpul ke tengah. Was ngumpul ke tengah, maka pertemuan sod dengan tok meringankan daripada pakai tak. Jadi istobir yang pakai tok aslinya pakai tak, dirubah pakai tok. Apakah merubah makna? Tidak merubah makna. Jadi tok adalah huruf bermaksud memudahkan pelafatan intonasinya. Aslinya pakai tak. Kalau pakai tak memberatkan, makanya oleh Allah dalam firman-Nya dirubah jadi tok. Maka sejak itulah dalam bahasa Arab dirubah akhirnya tak menjadi tok, mengikuti versi Quran. Aslinya istabir pakai tak karena wazannya polanya iftail. Nah, kalau 3 huruf sobaro. Sobaro sabar. Kalau istabaro ya. Kalau sobaro dari enggak sabar supaya sabar. Tapi kalau istabaro ini bermaksud bahwa ketika sedang sabar terus ada yang ganggu, maka lipat gandakanlah kesabaran kalian, gitu maksudnya. Ya. Kalau fiilnya cuma 3 huruf, sobaro dari enggak sabar supaya sabar. Nah, kalau istobaro, karena apa? Karena kata kerja kalau jumlahnya 5 huruf ya kan, alif fa ta ain lam, alif sod ta baro. 5 huruf bermaksud menindaklanjuti dari perbuatan sebelumnya. Contoh, ketika sholat ternyata ada yang ganggu, ada yang menghalangi, maka bersabarlah meneruskan meskipun banyak halangannya, gitu maksudnya. Istobir, dari terbiasa sabar, ketika ada godaan lagi semakin bersabarlah, gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi nggak berbunyi wasbir ya, nggak berbunyi wasbir alaiha, tapi wastobir. Allah pakai kata kerja 5 huruf. Jadi apa? Wahai orang yang terbiasa sabar ketika sholat, suatu ketika ada godaan yang lain telah datang godaannya, semakin sabarlah kali. Istobir namanya. Jadi bersabar ketika sedang sabar, intinya. Semakin bersabar ketika sedang sabar, namanya istobir. Kalau sobaro dari nggak sabar supaya, kalau kemarin nggak sabar sekarang supaya sabar. Kalau istobir terbiasa sabar dan semakin meningkatkan sabar. Itu istobir hasilnya pakai tak, istabir. Ada lagi yang lain? Baik, selanjutnya Ustaz. Materi tematik ini untuk tingkatan paket berapa Ustaz? Sebagaimana pernah saya infokan bahwa ingat bahwa kita itu kelasnya belajar setiap hari, memang lain waktunya, lain jamnya, lain tingkatan ruang kelasnya. Ada paket 1, 2, dan seterusnya. Setiap di hari Senin itu adalah
hari di mana seluruh kelas reguler ngumpul dalam satu ruangan bersifat kuliah umum. Ya, bersifat kuliah umum. Jadi materi tematik adalah ini bersifat umum, terbuka untuk umum dari segala tingkatan paketan. Entah yang belajar dari awal tarjem Quran per kata paket 1, ya, yang merasa sudah kenal isim fi'il huruf paket 2, yang sudah kenal i'rab paket 7 ke atas sebagainya, itu ngumpul jadi satu dalam forum ketika hari Senin malam itu. Jadi ini untuk paket berapa? Ini untuk seluruhnya umum ini. Maksudnya untuk apa ibaratnya itu modalnya untuk mempelajari tingkatan tentang tematik ulumul Quran itu modal yang paling besar adalah khatam pelajaran ilmu alat tingkat 1 sampai dengan 9 sudah khatam. Karena tingkat 10 masuk ke tingkatan ilmu balago atau sastranya Quran. Jadi materi ini materi tematik, ruang kelas tematik. Siapa anggota ruang kelasnya? Seluruh anggota kelas dari paket 1 sampai paket 9. Seluruhnya ngumpul jadi satu. Jadi untuk umum. Makanya setiap arti perkata kadang-kadang saya nyinggung ini muatan tingkatan paket ini. Supaya yang merasa disinggung oleh saya, ingat ilmu di tingkatan kelas yang bersangkutan. Jadi ini terbuka untuk umum. Ada yang lain silakan. Baik, selanjutnya Ustaz, untuk koruptor, apakah nanti akan dikategorikan lebih mendahulukan menyiksa atau mengampuni, Ustaz? Ya, ini nggak usah contohnya tinggi koruptor ya. Contoh paling sederhana aja lah. Bentar ya. Bentar dulu. Bentar ini. Bentar ya. Saya buka layar kosong dulu ya, biar nggak cocok ayatnya ini. Bentar dulu. Saya buka layar kosong. Akan saya pakai pulpen warna biru. Ini aja ya, contoh. Contoh sederhananya ini. Misalnya si A. Si A itu mencuri barangnya si B. Curi ya. Si B curi. Jadi si B itu merasa kehilangan. Ya. Nah, si A ini dihukum. Ya, dihukum. Nah, dihukum. Entah kita lepas dari versinya loh ya. Entah dihukum versi apapun, pokoknya dihukum. Nah, kalau si A ini ketika menjalani hukuman, ternyata si B itu melihat atau mengetahui bahwa si pelaku sedang dihukum dan si B itu masih belum puas, ya, nggak ridho, nggak puas kalau hukumnya cuma segitu, maka ketidakridhoan si B ini akan berlanjut di akhirat nanti. Ya. Jadi si A ini meskipun di dunia jalani hukuman kalau si yang dolimi itu tidak ridho, berarti kan nggak memaafkan, tidak ridho, karena menurut dia itu hukumannya terlalu ringan sebagainya, kita nggak tahu ya. Maka mungkin masalahnya. Hakikatnya ya lebih sulit minta ampun kepada sama manusia daripada kepada Allah. Kenapa? Karena Allah nggak kayak manusia. Allah nggak punya nafsu. Nah, sedangkan kita kalau bersabar manusia itu sulit minta maaf. Yang kenapa? Manusia banyak pertimbangan. Entah sih itu karena begitu istilah Jawa itu mangkelnya ya, begitu sakit hatinya mendalam sekali. Akhirnya apa? Banyak pertimbangan untuk tidak memaafkan si A. Ya, ini contohnya. Jadi ketika si A dihukum versi hukum di dunia, si B masih nggak terima saya. Nah, maka ketidakridhoan si B kepada si A akan berlanjut ketika di akhir. Sama dengan koruptor seperti itu. Kalau uang-uangnya orang itu diambil oleh koruptor itu, si pihak korban itu tidak terima. Kalau si pelaku ternyata hukumannya segitu, hukuman cuma segitu, akan diperkarakan, dia akan berlanjut. Jadi segala perkara duniawi yang dialami si korban yang belum ridho dari pelaku, maka Allah akan memenuhi dia korban supaya ridho. Apa ridhonya? Ya Allah, dia itu dihukum. Ya sudah, Allah yu'adibu mendahulukan supaya ridho. Makanya berbunyi radhiyallahu anhu maradu'an. Kalau meridho selesai, ya surga sudah selesai. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi
Berarti hakikatnya adalah lebih sulit minta maaf kepada sama manusia daripada kepada Allah. Allah itu Maha Pemaaf ya. Kalau kita berdosa, ketika sadar segera tobat. Yang penting istighfar, menyesal, tidak mengulang, selesai. Selesai itu. Cuma 3 kok. Istighfar, secara perkataan baca istighfar, secara perasaan menyesal, secara perbuatan tidak mengulang. Udah selesai itu. Udah nasuha, yang penting nggak mengulang. Ya. Secara perkataan baca istighfar, secara perasaan menyesal, secara perbuatan tidak mengulang. Itu Allah SWT mengampuni itu. Tapi kalau kepada manusia kesalahannya, itu sulit minta maafnya, sulit. Karena manusia punya nafsu. Punya nafsu. Punya banyak pertimbangan untuk memaafkan kita. Maka dari itu, mari kita itu berhati-hati, jangan sampai nyakiti sama manusia. Maaf ya, tapi jangan diakali gini, jangan diakali. Kalau gitu, mari kita dosa kepada Allah saja. Gampang, Allah itu gampangan. Jangan gitu. Kalau meremehkan dosa, malah berdosa malahan. Ini hikmah saja perbandingannya. Jadi lebih ringan, lebih gampang minta ampun pada Allah atas kesalahan kita kepada Allah saja loh ya maksudnya. Misalnya saya nyembah patung itu namanya dosa kepada Allah karena musyrik. Ketika saya sadar segera tobat, kapan diampuni. Daripada nyakiti, daripada dolimi orang, lebih sulit diampuni dari pihak si korban itu, lebih sulit minta ampun kita. Nih, ya. Nih hikmahnya ke sana hikmahnya. Satu lagi terakhir silakan barangkali. Ya Ustaz, satu lagi masih ada beberapa sih. Mungkin kalau yang nggak ditanyakan bisa tanya ke grupnya Ustaz ya. Boleh. Satu lagi, mengapa dosa terbesar adalah musyrik? Tuh, balik lagi. Bentar ya, lihat di layar ini. Balik lagi pada kata kunci. Kata kunci. Identitas Allah yang paling mutlak. Ya. Identitas Allah yang paling mutlak, yang paling hak maksudnya adalah ini. La ilaha illallah. Ini identitas yang paling mutlak. La ilaha illallah. Ini paling mutlak ini. Harga mati ini. Makanya Miftahul Jannah ibaratnya password kodenya masuk surga itu kode PIN-nya ibaratnya, password-nya itu lafaz ini. Ini paling mutlak ini. Nah, jadi barang siapa nyembah patung itu bertentangan dengan identitas Allah. Makanya paling parah dosanya. Kenapa? Karena bertentangan dengan identitas Allah sebagai Tuhan. Paling mutlak ini. Makanya Abdul Dzikri ini apa ibarat itu akidah paling mendasar ini identitas Tuhan kita tuh ini identitasnya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan identitas Allah, maka Allah mengambil kita dosa besar. Kenapa? Bertentangan. Nah, misalnya ya, saya berbuat dosa ya. Dosa misalnya ya, maaf ya. Misalnya dosa itu misalnya melanggar puasa Ramadan, berdosa melanggar zakat, berdosa melanggar ibadah sholat. Nah, pelanggaran kita yang bersifat amalan itu tidak mengurangi kesempurnaan identitas lafaz ini. Makanya kenapa di Al-Quran dikatakan bahwa wa huwa mu'minun. Siapa? Allah itu akan memasukkan orang dari neraka ke surga. Kalau orang itu ada imannya sekecil apapun. Apa iman? Berupa identitas ketuhanan Allah di sini. Nah, ini berarti status Allah sebagai la ilaha illallah itu nggak akan musnah gara-gara orang itu berbuat dosa, maksudnya. Ya, catat ya. Jadi kenapa kata Rasul nanti umatku yang ada di neraka itu yang bisa ke surga hanya yang beriman, hanya beriman. Meskipun imannya hanya sebiji dzarrah, apa kecil, meskipun kadar meskipun dalam diri manusia itu identitas ketuhannya itu minim satu apa saja. Nih, berarti barang siapa dalam dirinya ada identitas Allah berupa pengakuan ini, maka maaf ya, kalaupun dia itu masuk neraka orang itu akan sementara, akan ke surga nantinya. Kenapa? Karena dalam dirinya ada identitas ketuhanan berupa
la ilaha illallah, keimanan itu maksudnya. Ini. Jadi kenapa kok musyrik dosa besar? Karena bertentangan dengan identitas ketuhanan Allah. Ini hikmahnya. Nah, kalau dosa, misalnya dosa melanggar sholat, dosa melanggar puasa, itu dibanding musyrik loh ya, itu kecil. Kenapa? Karena nggak bertentangan dengan pengertian di sini maksudnya, nggak merusak. Misalnya saya sholat duhur harusnya misalnya itu apa ibaratnya itu berdiri, rukuk, sujud, duduk. Saya duduk saja seperti itu ya. Selama duduknya itu memang karena sifatnya apa ya orang kemud apa ya sedang darurat ya, ada dalam fikih itu ada keringan di situ, tidak masalah. Jadi makanya dalam Al-Qur'an bahwa mukminun, yang penting beriman, maka masuk surga juga meskipun maaf barangkali di neraka lama. Jadi masalah manusia betah nggak lama neraka? Nggak betah kan ya, mari kita ketika meninggal dalam keadaan dosanya luntur supaya tidak merasakan neraka sama sekali. Ini hikmahnya. Jadi kenapa musyrik dosa besar? Karena sangat kontradiktif dengan status insya Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ini hikmahnya ke sana. Jadi dulu ya hari ini maaf ya singkat. Karena Bangli sudah banyak 5 watt. Nanti yang belum jelas bisa berlanjut di grupnya masing-masing. Saya perlu kiriman dari saya, file PDF-nya juga kiriman dari pihak hostnya untuk file rekamannya. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi pada momen mendatang di ruang kelas tematik juga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.